Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak COVID-19 pada bisnis internasional. Sejak ditemukannya di Wuhan, China, pada Desember 2019 lalu, penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19 kini per 24 Maret 2020 sudah menjangkiti 196 negara dengan 390.000 lebih orang yang terpapar. Berbagai negara pun mengambil langkah seperti pembatasan aktivitas hingga lockdown wilayah, guna mengerem penyebaran yang masif dan mengatasi dampak yang ditimbulkan. Kebijakan tersebut tentu berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi global. Sektor pertama yang terdampak adalah sektor perdagangan. Wuhan merupakan pusat industri yang berdiri di tepi sungai Yangtze. Lockdown yang diterapkan di kota Wuhan selama 76 hari menyebabkan banyak pabrik dari sejumlah sektor industri mengurangi produksi hingga tak berproduksi sementara. Hal ini membuat sektor manufaktur seluruh dunia terpukul akibat terhentinya pabrik-pabrik di kota itu. Dalam konteks global manufacture supply chain, perlambatan produksi manufaktur di Tiongkok, khususnya di kota Wuhan, akan mengganggu pasokan bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan industri dan manufaktur di berbagai negara. Selain itu, perlambatan produksi manufaktur di Tiongkok juga akan mengganggu permintaan berbagai komoditas. Seperti diketahui, Tiongkok merupakan salah satu negara penyerap produk komoditas pertambangan maupun pertanian, termasuk dari Indonesia, seperti minyak sawit dan batu bara. Jadi, ketika Tiongkok bermasalah, otomatis permintaan dari komoditas itu juga akan menurun sehingga menyebabkan harganya pun juga terseret menurun. Sektor kedua yang terdampak adalah sektor industri jasa penerbangan, pariwisata, dan hiburan. Pelarangan penerbangan di sejumlah negara demi alasan keselamatan dan pencegahan penyebaran virus membuat industri ini diambang kebangkrutan. Pada minggu pertama Maret 2020 saja, maskapai asal Inggris Flight mengajukan pilot atau bangkrut. Di Indonesia, pandemi corona juga sangat berdampak pada sektor pariwisata. Penyebaran virus corona menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia berkurang. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama, memprediksi bahwa kerugian yang memukul industri pariwisata bisa mencapai 4 miliar US dollar atau 54,8 triliun rupiah. Okupansi hotel mengalami penurunan sampai dengan 40% yang berdampak pada kelangsungan bisnis hotel itu sendiri. Salah satu yang terdampak pandemi corona adalah startup jaringan hotel murah Airy Room yang akan menutup operasional mereka secara permanen pada 31 Mei 2020. Di sisi lain, pandemik ini justru memberikan keuntungan bagi beberapa perusahaan. Analisis mengatakan saham perusahaan semacam Netflix menampakkan kinerja terbaik selama terpuruknya pasar global ini. Perusahaan ini mencatatkan pendapatannya bertambah sampai dengan 6 triliun US dollar. Sektor ketiga yang berdampak adalah sektor investasi dan psikologi pasar pada sektor investasi. Kepanikan di pasar keuangan seakan menggambarkan kepanikan masyarakat yang ingin memproteksi dirinya dari serangan COVID-19 dengan ramai-ramai memborong masker dan hand sanitizer. Bedanya, di pasar saham bukan borong-memborong yang terjadi. Sebaliknya, pelaku ramai-ramai melepas saham untuk dialihkan ke instrumen yang lebih aman. Alhasil, sekian penjelasan mengenai dampak COVID-19 terhadap bisnis internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.